Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia Rizky Andiga dengan NPM C1C020085. Apa saja yang dapat saya pahami ketika saya menonton video 1-8 di e-learning Unif dengan materi ekonomi makro adalah: yang pertama, saya memahami bagaimana itu sejarahnya uang. Sejarah uang dimulai dari barter hingga ke uang sekarang, yang dimana barter itu sendiri menukarkan barang yang seharga atau senilai. Nah, ketika kebutuhan manusia naik, maka barter tidak lagi kredibel untuk digunakan, hingga manusia mencari alat tukar yang lain seperti koin. Nah, koin ini sendiri pun dibagi menjadi dua, koin perak dan koin emas. Selanjutnya saya memahami tentang perkembangan di Indonesia, perkembangan uang di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana itu pengertian dari pengertian uang, jenis uang, fungsi uang. Nah, pengertian uang adalah sebagai nilai alat tukar suatu benda atau barang dan tolak ukur dari benda tersebut. Nah, jenis-jenis uang sendiri banyak, ada uang giro, uang kartal, uang logam. Fungsinya sendiri sebagai nilai alat tukar yang sah untuk suatu barang, dan syarat uang adalah mudah diterima oleh masyarakat, mudah dibawa, tidak cepat hancur, dan nilainya tetap. Dan terakhir adalah uang sendiri itu terbatas jumlahnya, tidak bisa di sembarangan, tidak banyak beredar. Nah, yang terakhir, video kelima adalah deposito. Deposito adalah cara kerja investasi yang digunakan suatu bank, yang dimana kita akan menerima bunga dari bank sesuai ketentuan bank per jangka waktu tertentu. Misalnya 1 tahun kita mendapatkan return sebesar 12% dari bank tersebut, dari bunga yang kita investasikan, dari uang yang kita investasikan ke bank tersebut. Misalnya 10 juta dengan return 12%, maka uangnya akan menjadi 11.200.000 untuk 1 tahun. Dan deposito ini tidak bisa diambil dalam waktu tertentu karena deposito sudah ditandatangani oleh bank dan pemilik. Nah, yang keenam, cek atau biliar giro. Cek adalah suatu alat tukar yang berjenis kertas yang dikeluarkan oleh bank dan nomor serinya untuk menjadi alat transaksi antara penjual dan pembeli dengan nilai jumlah yang besar. Karena apabila untuk memudahkan penjual dan pembeli melakukan transaksi. Nah, yang kedua adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini juga dibagi beberapa jenis, yaitu bank swasta nasional, dan bank sentral. Bank sentral adalah bank yang mengatur seluruh bank yang ada di suatu wilayah atau negara tersebut, dan bank sentral ini juga yang mencetak uang untuk sebagai alat transaksi. Sedangkan bank swasta nasional atau bank swasta bisa dibilang adalah untuk mengatur peredaran uang tersebut. Dan lembaga keuangan bukan bank isinya yaitu ada koperasi dan seperti leasing. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.